Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Generasi milenial dan Gen Z disebut-sebut akan menghadapi tantangan berat, terutama terkait dengan finansial di tahun 2025. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya biaya hidup yang kian mahal. Terlebih di tahun 2025, milenial dan Gen Z dihadapkan dengan kenaikan PPN 12% yang menambah tantangan keuangan. Generasi milenial dan Gen Z disebut-sebut akan menghadapi tantangan berat, terutama terkait dengan finansial di tahun 2025. Menurut data IDN Research Institute, 66% generasi milenial dan generasi Z di perkotaan pengelolaan uang menjadi tantangan yang besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya biaya hidup yang kian mahal, hingga inflasi yang terus melampaui pertumbuhan upah minimum, menjadi hambatan baru dalam mencapai keamanan finansial. Terlebih, di tahun 2025 ini, milenial dan Gen Z dihadapkan dengan kenaikan PPN 12% yang menambah tantangan keuangan ke depannya. Sehingga financial freedom saat ini menempati kasta tertinggi dari sebuah tujuan keuangan bagi milenial dan Gen Z. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Mika Ridhi, perencana keuangan MRE. Kita akan sapa langsung. Selamat siang Mbak Mika, apa kabar? Selamat siang Mas Akbar, Alhamdulillah. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru juga kepada Mbak Mika. Tapi di awal tahun ini kita juga pasti pusing ya Mbak, mikirin bagaimana nih mengalokasikan dana hingga di akhir tahun nanti supaya tabungan-tabungan kita tetap aman, ada investasi juga yang bisa menjaga kesehatan keuangan kita juga. Ini bagaimana? Apalagi ini dihadapkan pada generasi atau cohort generation dari Gen Z yang katanya susah nih untuk mengalokasikan dana ataupun literasi terkait keuangannya rendah. Ya, jadi memang di tahun 2025 pasti ada tantangan finansial dong ya, tapi juga ada berbagai peluang-peluang kok yang bisa kita manfaatkan. Nah, buat Gen Z dan milenial, saya kira yang pertama itu mengenai daya beli ya, karena adanya berbagai potongan ya yang nantinya akan yang akan dilaksanakan gitu di tahun 2025 yang menjadi ketetapan pemerintah itu akan terjadi ya. Kemudian juga mungkin inflasi atau kenaikan harga barang-barang juga masih akan terjadi. Jadi kita juga mesti sudah siapkan kebiasaan pengelolaan keuangan kita ya, sehingga kita mengelola atau menggunakan uang kita itu berdasarkan prioritas dan tidak mengalokasikannya kepada hal-hal yang mungkin bukan, yang sifatnya itu bukan primer. Tantangan lain saya kira juga adanya kesempatan kerja, karena seperti kita tahu sepanjang tahun 2024 itu ada gelombang PHK ya. Nah, kita tidak tahu di tahun 2025, tapi menurut saya kita harus siap-siap gitu, terutama untuk Gen Z dan milenial yang termasuk angkatan kerja ini. Jadi pengelolaan keuangan juga memanfaatkan peluang yang ada untuk bisa mengatasi berbagai tantangan di 2025 seperti yang saya sebutkan, daya beli, kemudian daya beli yang bisa jadi menurun, dan juga termasuk barangkali tingkat pengangguran karena kemungkinan gelombang PHK bisa saja terjadi. Baik, Anda menyinggung soal gelombang PHK yang terjadi 2024 itu kurang lebih sekitar 80.000 orang yang mengalami PHK massal begitu ya. Dan ini diprediksi akan terus naik di 2025 begitu. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Tentu ini menjadi sebuah tantangan besar, apalagi teman-teman saat ini mungkin ya bisa dilihat dari berbagai macam platform termasuk media sosial ini seolah-olah dibentuk seperti konsumtif begitu ya. Apalagi keterbukaan media sosial ini bisa membuat kita semakin ingin terus berbelanja, banyak sekali barang-barang yang ditawarkan. Saya sebagai milenial begitu atau Gen Z pasti mengkonsumsi ini terinspirasi untuk memilikinya. Ini bagaimana cara menahannya Mbak? Apalagi dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang tadi Mbak sebutkan. Nah, karena itu memang kita harus punya visi ya, harus punya visi jangka panjang gitu. Punya visi jangka panjang itu maksudnya begini, ketika kita melihat bahwa
kondisi perekonomian itu di sepanjang tahun 2024 ada terjadi gelombang PHK dan kemungkinan bakalan berlanjut gitu di tahun 2025, maka ini sudah saatnya kita mengalokasikan keuangan kita untuk membentuk tabungan dana darurat. Sehingga jika risiko PHK itu menimpa kita memiliki sumber dana untuk bisa bertahan hidup. Kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah kita perlu mengembangkan keterampilan kita. Jadi memanfaatkan berbagai program pelatihan kerja yang bisa diakses secara gratis. Kemudian juga mengembangkan jaringan sosial kita sehingga kita bisa mendapatkan atau memanfaatkan berbagai informasi adanya lowongan kerja. Kemudian juga kita bisa mengembangkan sebenarnya potensi kewirausahaan kita. Nah, jadi walaupun memang ada ancaman, pada dasarnya Gen Z maupun milenial dapat mengembangkan sebenarnya potensi yang ada sehingga bisa mengantisipasi risiko terjadinya gelombang PHK tadi. Baik, mempersiapkan banyak hal, lebih kreatif lagi begitu ya, meningkatkan keterampilan dan juga memperluas koneksi. Tapi tadi Mbak sebutkan ada pengalokasian yang penting, yaitu bagaimana menyiapkan tabungan darurat. Nah ini sebenarnya kalau pengalokasian keuangan itu apa saja sih Mbak instrumennya? Untuk instrumen keuangan sebenarnya begini ya, kalau yang pertama itu adanya budgeting atau anggaran ya. Jadi ini modal pertama. Budgeting atau anggaran ini adalah bagaimana kita mengalokasikan pendapatan yang kita punya saat ini untuk kita alokasikan ke berbagai pengeluaran. Nah, kalau kita tidak mempunyai rencana yang berdasarkan anggaran tadi, maka penghasilan kita itu akan cepat habis. Jadi biasanya umumnya yang saya tahu milenial atau Gen Z ini dia menggunakan formulasi 50, 30, 20 ya, itu persentase. 50 untuk biaya hidup, 30 untuk tabungan dan investasi, 20 itu untuk healing lah istilahnya mereka seperti itu ya. Nah, menurut saya boleh juga, karena kalau generasi saya sebenarnya kita prioritaskan 30% untuk menabung. Kemudian jika ada cicilan hutang itu juga diprioritaskan. Ya, yang ini yang saya tidak lihat ada di anggarannya dari milenial maupun Gen Z. Bukan berarti harus punya hutang, tidak. Sebaiknya bahkan justru menghindari hutang. Dan ini kita perlu bahas juga. Namun prioritas pertama adalah tetap menabung dan investasi. Biaya hidup itu sebenarnya kalau bisa di bawah 50. Dan sebenarnya tidak perlu ada yang namanya anggaran healing-healing. Perlu dialokasikan, tetapi menurut saya kalau jumlahnya 20% cukup besar ya menghabiskan uang Anda hanya untuk healing-healing, menurut saya cukup besar. Jadi lebih baik porsinya itu cukup secukupnya saja, namun lebih baik dialokasikan untuk tabungan dan investasi sambil mengembangkan keterampilan dan kemudian juga mungkin mengumpulkan modal gitu untuk wirausaha atau memiliki pendapatan sampingan. Nah ini kalau dilihat dari persennya tadi kan dari 100% dibagi begitu ya, 50, 30, 20. Kalau yang lebih proporsional tuh berapa Mbak? Yang bisa diaplikasikan pada era atau zaman pada saat ini? Sebenarnya kembali kepada kebiasaan masing-masing. Jadi tidak ada jawaban salah yang benar, tapi kalau saya lihat kebutuhan jangka panjang, setiap orang termasuk Gen Z sekalipun pasti butuh rumah tinggal, pasti nanti akan menikah. Demikian juga milenial yang sudah menjalankan siklus hidupnya, pasti sudah mengalami saat-saat momentum di mana dia punya rumah, ya kemudian juga harus mempersiapkan dana pendidikan anak sambil mempersiapkan dana pensiunnya. Dengan demikian, di situ tidak terhindarkan bahwa kita akan ada sebuah momentum dalam hidup kita akan keluar dana dalam jumlah besar untuk memiliki tempat tinggal kita. Nah, tempat tinggal itu membutuhkan dana ratusan juta sampai miliaran, yang mana kebanyakan orang tidak memiliki akses dana seperti itu. Jadi mau tidak mau perlu mengambil kredit pemilikan rumah atau kredit mobil juga kalau butuh kendaraan. Karena itu 30 sampai 10%, dimulai dari 10% untuk menabung, kemudian juga bertahap kita menabung dan berinvestasi sampai jumlah 30%. Lalu jika sudah membeli rumah dan mengambil KPR, kita bisa cadangkan atau kita bisa alokasikan 30% untuk melunasi cicilan KPR dan cicilan mobil kita. Nah, sisanya ada 5-10% kita bisa gunakan untuk membeli asuransi, berbagai kebutuhan asuransi kita, dan sisanya baru kita gunakan untuk berbagai kebutuhan hidup dan healing-healing tadi. Baik, tapi milenial ketika mendengar, loh kok tidak ada biaya healing? Ini saya butuh liburan gitu. Kalau nggak liburan stres, tekanan kerja, atau jalan yang macet, padatnya Jakarta, kesibukan Jakarta, saya butuh healing gitu Mbak. Mengapa sih hal ini tidak penting begitu kalau menurut Mbak Mika?
Penting Mas Akbar, healing itu penting, tetapi dalam rangka menjaga kesehatan mental kita ya. Karena sehat badan juga perlu didukung dengan kesehatan mental kita. Nah, kesehatan mental juga maksud saya begini ya. Healing kalau menghabiskan 50% dari anggaran Anda atau dari gaji Anda itu sudah bukan sehat lagi ya. Itu Jebol kita jadi juga. jadinya kita tidak punya kesempatan untuk bisa membangun aset dalam jangka panjang ya, karena cuma dihabiskan buat kebutuhan healing-healing sekarang. Yang penting itu dibudgetkan, menurut saya jumlah 10% untuk healing-healing dibagi, kemudian juga diatur frekuensinya, tidak tiap minggu harus healing-healing, mungkin seminggu, mungkin sebulan 2 kali, sebulan sekali saya kira sudah cukup. Healing-healing ke kafe setiap seminggu 3 kali mungkin dikurangi. Jadi bukan dihentikan sama sekali, tetapi mungkin bisa diatur frekuensinya, dikurangi ya. Kemudian juga jumlah uangnya yang dikeluarkan untuk healing-healing tidak dihentikan sama sekali, tetapi dikurangi. Itu sangat bisa menghemat alokasi biaya untuk healing-healing, tidak memberhentikan, tetapi mengendalikan. Dikendalikan, jangan mengikuti keinginan begitu Mbak ya. Nanti bisa jebol di akhir tahun atau di pertengahan tahun ini tabungannya jadi habis. Cuman karena untuk healing-healing tadinya seminggu 3 kali ke kafe tadi disebutkan, mungkin bisa dihemat lagi budgetnya, dipres lagi budgetnya. Ini bicara soal pola dan perilaku atau kebiasaan yang sekarang mungkin tren di tengah masyarakat. Tapi yang menjadi distraksi paling mengerikan ini pola pinjaman online yang juga ini apakah akan menjadi ancaman besar juga di tahun ini. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Mbak Mika, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Mika Reni, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi. Mbak Mika, melanjutkan pertanyaan tadi, ini kalau dibilang financial freedom ini mungkin jadi kasta tertinggi dalam perencanaan keuangan. Tapi ketika menuju ke sana, apalagi teman-teman Gen Z ataupun milenial begitu banyak sekali distraksi. Salah satunya pinjaman online, Mbak. Ini kadang-kadang kita sudah mungkin kita sudah menyimpan uang begitu, ketika ada pinjaman online, wah ini boleh juga nih buat tambahan pengeluaran. Kalau menurut Mbak, pola atau perilaku seperti ini seperti apa? Kalau saya amati ya, milenial ini memang dia cenderung untuk lebih memilih pengalaman lah gitu ya. Pengalaman, jadi makanya ada jargon healing-healing itu tadi, itu sebenarnya dari generasi ini ya. Jadi menghabiskan uang untuk membelanjakan uang lah. Membelanjakan uang untuk mendapatkan experience gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang kebiasaan gitu di dalam generasi milenial ini. Sementara kalau Gen Z sendiri dia lebih digital native ya, lebih sangat terbiasa untuk menggunakan berbagai teknologi termasuk teknologi keuangan. Nah, karena itu ancaman dari pinjol itu menyata untuk generasi ini, di mana yang namanya pinjol itu sangat bisa membiayai kegiatan atau produk-produk yang menawarkan berbagai pengalaman untuk bisa yang menikmati hidup tadi. Dan kemudian pinjaman online ini juga sangat mudah didapat dan memang bisa diakses secara luas dengan secara digital ya. Jadi kedua generasi ini maupun milenial maupun Gen Z bisa memang sangat terbiasa dan sangat paham familiar dengan yang namanya pinjol untuk membiayai pengeluaran mereka. Inilah ancaman yang menurut saya perlu sangat hati-hati ya kedua generasi ini. Karena itu memiliki visi jangka panjang sehingga tahu bagaimana sebenarnya uang itu mesti dialokasikan bukan hanya untuk yang menikmati hidup sekarang saja ya. Kemudian juga literasi keuangan perlu juga ditingkatkan ya, agar yang namanya berbagai produk dan layanan fintech termasuk pinjaman online ini juga dapat dikonsumsi atau digunakan secara bijak. Kita sebagai konsumen terutama Gen Z dan milenial itu harus paham terlebih dahulu bahwa yang namanya pinjol ini bukan uang lebih ya. Dan kalaupun menggunakan itu hanya untuk tujuan produktif saja ya, bukan untuk konsumsi yang sifatnya memenuhi gaya hidup, dan harus paham terutama syarat dan ketentuannya. Jangan sampai nanti
manis di depan, pahit-pahit di belakang. Wah, bahaya banget ya. Manis di depan, pahit-pahit di belakang. Ini minjamnya mudah sekali tapi malah nanti bisa jadi bom waktu begitu ya. Banyak tagihan nanti malah tambah kesulitan. Baik Mbak, ini kan tadi sudah disebutkan juga ada pengalokasian dana tabungan dan juga investasi. Kalau untuk teman-teman Gen Z dan juga milenial, saat ini investasi apa sih Mbak yang cocok? Untuk teman-teman milenial dan Gen Z sebenarnya masih punya time horizon investasi yang panjang. Time horizon investasi itu maksudnya jangka waktu investasi. Karena usia mereka kan relatif muda, terutama Gen Z. Jadi pada dasarnya punya profil risiko atau kemampuan untuk bisa mendapatkan keuntungan tinggi dari investasi dalam jangka panjang itu sangat bisa ya. Jadi boleh mengambil produk investasi instrumen keuangan ya yang berisiko tinggi asal investasinya itu dalam jangka panjang, sehingga mulai investasi sejak dini itu sangat-sangat disarankan. Contoh produknya seperti berbagai jenis reksadana itu bisa kita kombinasikan. Jadi Anda bisa ambil reksadana pasar uang untuk jangka investasi waktu di bawah 1 tahun, kemudian juga untuk mendapat untuk jangka waktu 1 sampai 3 tahun bisa menggunakan reksadana pendapatan tetap, dan untuk mendapatkan pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang di atas 5, 10, 15 tahun, 20 tahun, Gen Z maupun milenial dapat menggunakan reksadana saham. Dan tentunya produk aslinya seperti saham itu sendiri maupun obligasi itu juga dapat digunakan atau dipertimbangkan untuk membangun portfolio investasi bagi Gen Z maupun milenial. Tapi apa Mbak manfaatnya untuk Gen Z mulai belajar investasi? Kan sudah banyak ya kebiasaan-kebiasaan kita ingin berlomba-lomba meraih sosial begitu atau FOMO begitu, ada tren-tren tertentu yang malah mempersulit kita untuk melakukan atau pengalokasian dana untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Ya, tentunya yang namanya investasi itu nggak boleh fear of missing out, ikut-ikutan beli instrumen keuangan ini, investasi itu ya. Kita harus membelinya itu dengan pengetahuan yang cukup. Nah, jadi sambil belajar, apakah kita harus jago investasi dulu baru kita investasikan uangnya? Tidak, kita bisa sambil jalan. Jadi caranya adalah dengan berinvestasi secara kecil terlebih dahulu, asalkan yang dilatih itu adalah disiplinnya. Kalau Anda punya gaji tiap bulan, berarti investasinya dapat dilakukan secara rutin bulanan dengan jumlah yang kecil saja. Lagi pula yang namanya instrumen keuangan itu sekarang sudah sangat terjangkau. Seperti contohnya reksadana tadi, Anda bisa membeli reksadana dengan 100.000. Bahkan kalau Anda mau membeli emas, Anda dapat menabung emas secara digital. Jadi Anda nggak perlu jutaan dengan uang seadanya. Di bawah 100.000 Anda bisa menabung emas secara digital ya. Obligasi juga sekarang semakin terjangkau dengan dana 1 juta saja Anda sudah bisa membeli obligasi. Yang penting di sini bagi Gen Z dan milenial adalah investasi itu harus dilakukan dan tidak boleh ikut-ikutan. Jadi Anda harus rencana investasi dengan target keuangan tertentu yang dananya itu mau digunakan untuk apa? Apakah untuk dana emergency, apakah untuk dana uang muka rumah, apakah dana untuk persiapan pensiun. Jadi bukan investasi hanya untuk mengejar keuntungan sehingga cenderung Anda ikut-ikutan, tetapi harus terencana dan punya target tertentu. Wah, investasi juga perlu rencana, bukan hanya memikirkan sebuah keuntungan, tapi faktor-faktor yang lain juga mengikuti. Singkat saja Mbak, terakhir bagaimana untuk teman-teman memulai tips-tips untuk teman-teman memulai perencanaan keuangan ini yang belum pernah melakukan perencanaan keuangan Mbak Mika? Buat yang belum pernah melakukan rencana keuangan, mulailah dari mencatat pemasukan dan pengeluaran ya. Jadi dari situ nanti akan Anda mendapatkan sense gitu ya, rasa. Sebenarnya pendapatan saya ini dialokasikan ke mana saja. Dari situ nanti Anda bisa menyusun prioritas dan kemudian melakukan total penjumlahan. Apakah pengeluaran saya lebih besar daripada penghasilan? Tentunya kita tidak mau seperti itu. Yang pasti miliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Pengeluaran Anda mesti di bawah dari penghasilan Anda dan pastikan bahwa pengeluaran Anda termasuk menabung dan investasi. Baik, nah siapa yang mau mulai dari sekarang untuk menyelamatkan perencanaan keuangan sampai akhir tahun dan tentunya untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi selama berjalannya tahun. Terima kasih Mbak Mika telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mas Akbar, semoga Selamat bermanfaat. beraktivitas.
Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda menikmati oleh-oleh khas Tebing Tinggi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.